Bab 252, Alkarte, 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Yujin menunggu dalam diam. Ini mungkin tampak jelas, tetapi Christina benar-benar mirip dengan Anise. Sejak pertama kali Yujin melihat wajahnya, dia sudah merasakan kemiripan yang kuat, tetapi setelah Anise bangun, mungkin karena pengaruhnya, bahkan aura Christina mulai menyerupai Anise di masa lalu. Terutama ketika dia duduk di kursi seperti ini, kakinya disilangkan, kepalanya miring ke satu sisi, matanya menyipit, senyumnya yang dipaksakan meneteskan emosi yang nyaris tidak terbatas, gelombang iritasi dan kemarahan yang dia berjuang untuk menahannya. Kecuali lalat tetesan air mata di sudut satu mata, Christina terlihat sangat mirip dengan adas manis sehingga cukup untuk membuatnya merinding. Yujin tetap diam. Bahkan bisa jadi Anise, untuk semua yang dia tahu, orang yang saat ini memiliki tubuh yang duduk di depannya seperti ini. Sampai sekarang, Yujin tidak pernah sekalipun membingungkan Christina dengan Anise, tetapi saat ini, sejujurnya dia tidak bisa membedakan mereka. Itu adalah cerita yang berbeda begitu mereka benar-benar mengatakan sesuatu, tetapi sejauh ini, apakah itu Anise atau Christina yang duduk di depannya, mereka terus memelototi Yujin dengan senyum paksa yang sama. Yujin hanya bisa bertahan di jalur. Faktanya, apakah itu Christina atau Anise yang saat ini ada di depannya, Yujin tidak berniat mengubah perilakunya. Saat ini, Yujin berlutut di depan mereka tanpa merasa malu karena melakukannya. Bukan hanya Yujin. Tepat di sebelahnya, Mer juga berlutut, sudut mulutnya terkulai sejauh yang mereka bisa. Keheningan yang berkepanjangan akhirnya berakhir ketika Christina membuka mulutnya dan bertanya, mengapa kamu melakukannya? Mereka saat ini berada di ruang keluarga sebuah hotel di pusat kota. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan kamar terpisah, tetapi Anise bersikeras pada ruang keluarga, dengan alasan bahwa di tempat berbahaya seperti Helmut, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi situasi yang tidak terduga jika mereka berada di kamar terpisah. Untungnya bagi mereka, ruang keluarga ini hanya memiliki ruang tamu bersama dan kamar tidur terpisah. Jauh di lubuk hatinya, Anise tidak terlalu puas dengan fakta ini, tetapi untuk mencegah Christina kepanasan, dia harus setuju untuk menerima sesuatu seperti ini. Ini semua baru terjadi kemarin. Sampai sekarang, tidak, sampai malam sebelumnya, tidak ada masalah. Tapi kemudian Yujin dan Mer pergi ke Kazat Hills tidak, tambang Kazat, meninggalkan Christina di kamar sendirian. Itu semua untuk tujuan berpotensi mengumpulkan lebih banyak fragmen pedang cahaya bulan. Yaitu, ketika Yujin mencoba mencari tahu apa yang harus dikatakan, dia mengingat percakapan yang baru saja mereka lakukan sebelum keheningan dimulai. Selamat datang kembali, Sir Yujin. Ahem. Tanda pisah titik. Hamel, kenapa kau tidak menatap lurus ke mataku? Batuk. Kamu terlihat terlalu bersih untuk perjalanan ke tambang. Kulit Anda, rambut Anda, dan bahkan mantel yang Anda kenakan terlihat bersih dan segar. Sepatu Anda bahkan tidak ternoda oleh kotoran, apalagi debu batu bara. Tubuh Anda bahkan berbau seperti baru keluar dari kamar mandi. Itu, bau badan saya biasanya seperti ini. Kenapa kamu tidak menatap lurus ke mataku dan mencoba mengatakan itu lagi? Seharusnya aku sudah memperingatkanmu tentang ini beberapa kali. Jika Anda berbohong, tidak mungkin Anda bisa masuk surga. Itu hanya cara lain bagi saya untuk mengatakan, saya dapat dan secara pribadi akan mengirim Anda langsung ke neraka. Tanda pisah titik. Yaitu, Mer Merdain, hal yang sama berlaku untukmu juga. Kenapa kamu tidak menatapku langsung di mata? Aku bisa mendeteksi bau manis samar yang keluar dari bibirmu. Dan tolong jangan membuat alasan bodoh, Mer Merdain. Apakah Hamel menyuapmu untuk tutup mulut dengan menjejalimu dengan makanan manis? Tolong izinkan saya menjelaskan. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Pada saat itu, Yujin baru saja berlutut dengan lemah lembut. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa itu ada sesuatu yang memalukan tentang melakukannya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Anise adalah orang yang paling merepotkan untuk dihadapi ketika dia marah, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Bahkan seseorang seperti Sienna hanya akan cemberut dengan menyedihkan dan berlutut ketika Anise marah. Dengan ragu-ragu, Yujin mencoba membela diri. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Ketika dia mencoba menjelaskan dirinya sebelumnya, Anise tidak repot-repot mendengarkan cerita mereka sampai akhir dan hanya menyeret mereka ke dalam. Kemudian, Christina terus menatap Yujin dengan senyum yang dipaksakan itu. Sampai sekarang, Yujin mengira Christina lebih lembut dari Anise. Faktanya, ketika mereka berdua pergi ke hutan hujan samar bersama, Yujin telah mampu menggunakan fakta itu untuk menggoda Christina beberapa kali. Sejauh yang dia bisa lihat sekarang, bagaimanapun. Apa yang telah kembali saat itu hanya kembali dulu dan apa yang sekarang adalah sekarang. Christina di depan tidak terlihat lebih lembut dari Anise sebelumnya. Yujin mulai menceritakan kembali kisahnya, jadi kami berhasil melihat melalui mantra di pintu masuk dan berhasil memasuki terowongan, kan? Sampai saat itu, kami benar-benar tidak menghadapi masalah. Yujin telah mampu melewati mantra yang menutupi pintu masuk dengan Akasha. Karena kekuatan gelap Demon Fog merusak pada intinya, mustahil menggunakannya untuk menciptakan berbagai fenomena berbeda seperti sihir biasa.
Jadi sihir hitam harus mengikuti kerangka kerja yang sama dengan sihir biasa, tetapi sebaliknya menggunakan campuran mana dan kekuatan gelap untuk bahan bakar mantranya. Dengan kata lain, ilmu hitam juga hanya jenis sihir yang berbeda pada akhirnya. Itu memiliki berbagai keterbatasan dibandingkan dengan sihir biasa dan itu sedikit lebih rumit, tetapi tergantung pada keterampilan Castor, itu bukan tidak mungkin untuk mengganggu mantra penyihir hitam. Dan dalam hal keterampilan, sebagai seseorang yang telah menciptakan tanda tangan, yang dapat dianggap sebagai simbol dari semua Archwizards, tidak mungkin keterampilan Eugene akan kurang. Mer, yang berlutut tepat di sampingnya, berdeham untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri. Saya memang mendapat sedikit bantuan dari Mer, Eugene mengakui. Eugene dengan jelas mengakui fakta-fakta ini. Namun, dia masih merasa bahwa fakta bahwa Mer memiliki kepercayaan yang cukup padanya untuk meminjamkan bantuannya, fakta bahwa dia mampu menangani Akasha dengan bebas, dan fakta bahwa dia berhasil mengganggu mantra penghalang dalam semua kondisi ini masih harus dianggap sebagai bagian dari keahliannya sendiri. Kadang-kadang, Anda benar-benar bisa menjijikkan, Sir Eugene, keluh Mer. Diam, Eugene menggeram menanggapi. Kenapa kalian berdua mulai berdebat sendiri? Bukan itu yang seharusnya Anda bicarakan sekarang, Sir Eugene, kata Christina, matanya berkedip berbahaya. Mer, yang secara halus menggeser kakinya sehingga dia berbaring di satu sisi, dikejutkan oleh tatapan ini dan dengan cepat meluruskan postur tubuhnya. Sumur. Setelah itu, masalah terjadi, lanjut Eugene. Mereka berhasil melewati mantra penghalang di pintu masuk tambang. Mantra semacam itu tidak akan pernah ada begitu saja, dengan sendirinya, tidak dapat dihindari bahwa serangkaian mantra akan diletakkan di depan mereka. Tetapi dari pengalamannya di kehidupan sebelumnya, Eugene terbiasa menerobos ruang bawah tanah yang dilapisi dengan mantra seperti itu bahkan ketika dia belum mempelajari sihir apapun. Dia memanipulasi mana sendiri untuk menekan semua tanda hidupnya hingga batasnya, dan di atas itu dia menambahkan mantra. Setelah mencapai keadaan yang tidak berbeda dari tembus pandang total, Eugene berjalan ke terowongan. Ini bukan tempat di mana harta langka disembunyikan, juga bukan penjara bawah tanah penyihir hitam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tambang Kazat adalah arena yang sering dikunjungi oleh demon fog berlevel rendah. Jika itu masalahnya, maka mereka bisa saja mengubah nama tempat itu menjadi Kazat Arena. Apakah kamu tidak setuju, Christina? Tapi mereka sebenarnya punya alasan sendiri untuk tidak melakukan itu, ungkap Eugene bangga. Apa alasannya? Christina bertanya, dengan cepat langsung ke intinya. Eugene gemetar seolah-olah dia telah terperangkap dalam gempa bumi saat dia tergagap. Yah, itu. Apakah mereka hanya mencoba menekankan kepada pengunjung mereka bahwa ini adalah lokasi rahasia dan gelap? Itu adalah pikiran pertama Eugene saat memasuki tambang dan melihat-lihat. Gerobak biji penyok tergeletak di sana-sini, beberapa bahkan dengan roda hilang. Relnya berkarat dan bengkok karena tidak menerima perawatan apapun. Namun, ketika Eugene perlahan-lahan merayap lebih jauh ke bawah terowongan, dia menyadari bahwa banyak hal tampaknya telah diubah dengan sengaja. Dia awalnya mengira itu adalah tambang dalam nama saja, tetapi bagian dalam poros tambang secara mengejutkan terawat dengan baik dan dalam kondisi baik. Di beberapa titik di tengah, tidak ada lagi penghalang sihir hitam, jadi sejak saat itu, Eugene dapat fokus untuk mencari tahu apakah ada pecahan pedang cahaya bulan dan apa tujuan sebenarnya dari tambang ini. Jadi, apakah kamu tertangkap oleh Demon Fox selama semua ini? Christina bertanya. Eugene tersinggung dengan ini. Hei, menurutmu aku ini siapa? Bahkan di kehidupanku sebelumnya, ketika aku tidak mempelajari sihir apapun, aku adalah ahli infiltrasi dan pengintaian. Christina memotongnya. Saya mendengar bahwa itu setiap kali Anda perlu melakukan infiltrasi atau pengintaian, Anda selalu pergi bersama dengan Lady Sienna. Jadi di masa lalumu, kamu mungkin tidak pernah perlu menggunakan sihir sendiri, apakah aku salah? Eugene tanpa sadar mengerang kesakitan dan mencengkeram dadanya. Pernyataan fakta Christina yang tak terbantahkan telah berubah menjadi belati dan menusuk dada Eugene. Saya tidak tertangkap. Eugene tersentak kesakitan. Dia tidak berbohong. Saat diam-diam, dia belum ditemukan oleh Demon Fog manapun. Lalu apa yang terjadi? Christina bertanya, alisnya berkerut cemberut. Di terowongan bawah tanah tambang Kazat, di kedalaman kegelapan, Eugene mengeluarkan pedang cahaya bulan. Pisau abu-abu bersinar bahkan dalam kegelapan, tetapi pedang yang tidak menyenangkan dan misterius itu tidak cukup terang untuk menerangi kegelapan secara menyeluruh. Gagang pedang cahaya bulan mampu beresonansi dengan pecahannya. Itu adalah sesuatu yang Eugene bisa konfirmasi ketika dia pertama kali mendapatkan gagangnya. Jika ada lebih banyak fragmen pedang cahaya bulan yang tersisa di suatu tempat di dalam tambang ini, dia tahu bahwa dia akan dapat menemukannya menggunakan gagangnya. Sementara Eugene bertanya-tanya apakah mungkin lebih dapat diandalkan untuk mencoba dan menemukan mereka menggunakan mantra Drakonik Akasha, dia memutuskan bahwa risikonya terlalu besar. Dia ingat pertama kali dia menggunakan mantra Drakonik yang telah terukir pada Akasha, ketika Eugene berusaha menemukan lokasi Vermouth melalui pedang cahaya bulan. Itu adalah kegagalan. Dia telah menderita pukulan pada jiwanya dari ketegangan yang tak tertahankan dari perasaan tidak menyenangkan itu.
Jika Raja Iblis Penahanan tidak mendorongnya menjauh di tengah penglihatannya, pikiran Yujin mungkin telah terkikis oleh jurang yang tidak menyenangkan di dalam pedang cahaya bulan dan runtuh sepenuhnya. Bahkan memikirkannya kembali adalah pengalaman yang menyebalkan, jadi Yujin tidak merasa menyesal dengan jelas memilih opsi itu. Sementara dia berada di tengah-tengah menyusuri terowongan, semata-mata berdasarkan harapan beberapa resonansi dari pedang cahaya bulan, cahaya pedang tiba-tiba bergetar. Tanpa Yujin bahkan menyuruhnya melakukannya, cahaya yang membentuk bilah pedang mulai menunjuk ke arah tertentu, dan getaran gagangnya membantunya menentukan lokasi. Kolosseum berada di bagian paling bawah poros tambang, Yujin melaporkan. Itu seperti rumor yang menggambarkannya. Arena di mana iblis tingkat rendah akan bertarung. Berkat dia sengaja memilih hari ketika tidak ada perkelahian, arena menjadi sunyi. Satu-satunya yang ada adalah seorang manajer dan penjaga Demon Fog yang sedang berpatroli. Pedang cahaya bulan menunjuk ke bawah arena, Yujin menjelaskan. Tidak ada jalan atau pintu yang jelas ke arah yang ditunjuknya. Yujin memeriksa lagi menggunakan sihir. Dia segera menemukan pintu menuju ruang bawah tanah yang telah disembunyikan menggunakan sihir dan berbagai alat. Yujin menekankan pentingnya temuannya. Bukankah itu sangat mencurigakan, bahkan hanya dengan sendirinya. Tapi aku juga tidak langsung masuk secara membabi buta. Aku mencari di bawah tanah dengan menggunakan mantra terlebih dahulu. Ada lebih banyak Demon Fog yang berkerumun di bawah daripada semua Demon Fog yang aku lewati saat berjalan menyusuri terowongan. Selama dia mengirim bulu-bulu dari Prominence di depannya, Yujin akan dapat dengan jelas memahami situasi di bawah sana, tetapi sebagai mantra tingkat tinggi, fluktuasi mana terlalu kuat. Dengan demikian, dia tidak punya pilihan selain menggunakan mantra deteksi biasa, yang hanya memberinya hasil yang tidak lengkap tetapi kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Yujin tidak bisa membantu tetapi mempertimbangkan situasinya dengan serius. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, jika dia ingin mendobrak pintu tersembunyi ini dan menuju lebih jauh, dia harus melepaskan silumannya. Tapi apakah itu benar-benar masalah besar? Baik gagang dan cahaya dari pedang cahaya bulan masih mengarah ke bawah. Yujin melanjutkan ceritanya. Jadi saya turun lebih jauh. Aku hanya memberitahumu ini sebelumnya, sementara aku mungkin telah menggunakan metode brute force untuk membuka pintu dan menuju lebih dalam, aku tidak membunuh siapapun segera setelah mengganggu. Untuk memulainya, saya mencoba mengikuti resonansi gagang dengan kecepatan tinggi, sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk bertemu siapapun. Tujuan akhir pencariannya adalah lantai terendah dari area bawah tanah ini. Berbeda dengan lantai atas, lantai ini memiliki penampilan tambang yang layak. Ada gerobak berisi gundukan tanah dan berbagai biji, dan relnya juga dalam kondisi rapi. Meskipun mereka mungkin tidak mengambil apapun untuk menjualnya, mereka masih menggali sesuatu jauh di bawah tanah. Jadi itu sebabnya mereka pasti terjebak untuk menyebutnya tambang, Yujin akhirnya menyatakan. Untuk apa sebenarnya mereka menambang? Christina bertanya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Wajah Yujin berubah cemberut saat dia menjawab, Silent Darkness Ore. Christina tidak tahu mengapa dia membuat ekspresi seperti itu, tetapi Anise segera mengerti mengapa Yujin membuat wajah seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dulu melayani Raja Iblis Pembantaian, Anise berkomentar. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Christina bertanya. The Silent Darkness Ore hanyalah biji berwarna keputihan. Itu tidak ditambang dimanapun di benua itu dan tidak memiliki nilai magis. Satu-satunya tempat di mana biji itu ditambang adalah di wilayah Raja Iblis Pembantaian di Helmut, Anise menjelaskan. Ini adalah masalah dari 300 tahun yang lalu. Para pengikut Raja Iblis Carnage digunakan untuk mendorong jiwa dan kekuatan gelap bawahan mereka, atau Demon Fog lainnya, ke dalam Silent Darkness Ore. Mereka bisa menggunakan daya yang tersimpan kapanpun dibutuhkan, Yujin memberitahunya. Demonia of Divine Glory yang dimiliki oleh Blade of Incarceration, Gavit Linman, dianugerahkan kepadanya oleh Demon King of Incarceration. Mata iblis kegelapan yang dimiliki Putri Raksasa Iris adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Kemarahan. Bukan hanya Demonias juga, masing-masing Raja Iblis memiliki kekuatan dan kemampuan mereka sendiri yang berbeda yang kemudian dapat mereka berikan kepada pengikut mereka. Yujin melanjutkan, sederhananya, mereka membumikan Demon Fog tingkat rendah dan menanamkan kekuatan dan esensi mereka ke dalam Dark Silence Ore. Namun, bukankah itu otoritas yang diberikan oleh Raja Iblis Pembantaian? Semua Dark Silence Ore yang digunakan oleh pengikut Raja Iblis Pembantai langsung diberikan kepada mereka oleh Raja Iblis, gumam Anise, dengan Christina menyampaikan kata-kata ini kepada Yujin. Yujin mengejek. Tidak mungkin Rode itu bisa mencapai level yang sama dengan Raja Iblis. Dia hanya bersembunyi di bawah tanah, menimbun banyak Dark Silence Ore, dan bangun untuk segala macam omong kosong. Tampaknya dia diam-diam menyeret Demon Fog kelas rendah yang dikalahkan di daerah itu ke tambang rahasianya di bawah sehingga mereka bisa menggali lebih banyak Dark Silence Ore untuknya, mereka yang terbukti memberontak digiling dan dipotong-potong sementara dia mencoba meniru kemampuan almarhum tuannya. Apakah itu hanya spekulasimu? Christina bertanya sambil menyipitkan matanya karena curiga. Tidak dapat menjawab, Yujin mengalihkan pandangannya. Christina bangkit dari tempat duduknya. Dia melangkah mendekat dan berhenti tepat di tempat Yujin menatap. Pada gerakan ini, Yujin dengan cepat menoleh ke samping. Langkah Christina mengikuti gerakan kepalanya.
Eugene mencoba menoleh sekali lagi, hanya untuk Christina langsung meraih pipi Eugene dengan kedua tangan. Tuan Eugene, tolong tatap mataku ketika kamu berbicara denganku, Christina meminta. Dengan enggan, Eugene mengaku, iya, setelah merobek kedua kakinya, dia mulai menangis dan menumpahkan semuanya. Apakah kamu benar-benar baru saja merobek kakinya? Christina menekan. Tunggu, rasanya seperti kamu melihatku sebagai semacam orang gila yang akan menyerang seseorang hanya karena mereka bertemu mataku, tetapi kamu harus mendengarkanku terlebih dahulu sebelum kamu sampai pada semacam kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak akan melakukan apa-apa, protes Eugene. Ini bukan hanya alasan, itu adalah kebenaran. Dia telah menemukan tumpukan besar Dark Silence Ore dan fasilitas yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan penambangan. Beberapa peralatan di sana memang mengingatkannya pada Faun of Light, dan itu memang membuat Eugene merasa sangat tidak nyaman. Meski begitu, Eugene tidak mengamuk. Apakah itu lusinan atau bahkan ratusan demon fog yang digiling dan dipotong-potong, itu tidak masalah bagi Eugene. Dia bermaksud untuk fokus pada satu-satunya tujuannya memulihkan fragmen pedang cahaya bulan. Namun, apa lagi yang harus dia lakukan jika dia bertemu langsung dengan mereka? Di bagian bawah tambang bawah tanah, tanah yang digali dan mineral lain-lain telah ditumpuk di gundukan besar di dalam rongga bawah tanah yang besar, yang pusatnya dipenuhi dengan lingkaran sihir mentah yang telah dilapis agar tampak kompleks. Eugene bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Rode Lonik selama 300 tahun terakhir. Sekarang dia melihat ini. Apakah Rode terlambat memutuskan untuk belajar sihir? Tetapi jika itu masalahnya, hasilnya terlalu mengerikan. Itu pada tingkat di mana Rode tampaknya tidak memiliki bakat sihir, atau ketekunan untuk berlatih dengan rajin. Faktanya, kekuatan Rode yang akhirnya ditemukan Eugene di gua bawah tanah itu tidak jauh berbeda dari 300 tahun yang lalu. Alih-alih meningkat, kekuatannya bahkan tampaknya telah mengerut sejak terakhir kali dia melihat Rode di medan perang. Eugene mengenang, ketika aku menemukannya di bawah tanah, dia memeras darah dari mayat iblis tingkat rendah. Christina ragu-ragu, saat kamu mengatakan diperas, apa maksudmu sebenarnya? Alih-alih menjawab, Eugene mengangkat kedua tangannya dan memutarnya di udara seperti sedang memeras kain. Bibir Christina berkedut tak percaya, tapi Rode benar-benar telah memeras demon fog tingkat rendah seperti kain dan menuangkan darah mereka ke tumpukan Dark Silence Ore. Fragmen pedang cahaya bulan terkubur di celah yang penuh dengan lumpur dan mineral lainnya. Tidak banyak yang benar-benar diketahui tentang pedang cahaya bulan Vermouth. Tidak ada apa-apa tentang itu di salah satu catatan sejarah, yang tidak aneh, lagi pula, itu adalah senjata yang belum pernah digunakan di luar pertempuran yang paling penting, jadi sebagian besar lawan yang telah melihat pedang cahaya bulan sudah mati. Itu wajar bahwa Rode, yang telah melarikan diri dari medan perang dalam ketakutan akan hidupnya, tidak tahu tentang itu, terutama karena Vermouth hanya memperoleh pedang cahaya bulan setelah mengalahkan Raja Iblis Pembantaian. Eugene mengungkapkan kehadirannya dan mencoba dengan cepat mengambil pecahan pedang cahaya bulan. Rode, yang berada di tengah-tengah memeras beberapa demon fog lagi, secara alami dapat melihat Eugene berlari melewatinya. Secara alami, dia terkejut. Bagaimana mungkin manusia secara acak berakhir di tempat itu? Di Helmut, tidak melanggar hukum bagi demon fog untuk membunuh demon fog lain. Tapi yang mengatakan, semua yang Rode bangun di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah percakapan singkat dan santai, Rode secara alami mencoba membunuh Eugene untuk membungkamnya. Hukum Helmut berbelas kasih kepada manusia, tetapi itu tidak berarti mereka secara sepihak melindungi dan melindungi umat manusia. Jadi bagaimana jika satu turis hilang? Rode yakin mampu menangani akibat dari insiden skala itu. Itu adalah orang yang mencoba membunuhku lebih dulu, Eugene meledak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Diam saja. Jika Anda benar-benar melihatnya, ini adalah kasus pembelaan diri. Jadi jika kita semua bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi dan beralih dari ini, itu mungkin untuk menjadi. Christina memotongnya pendek. Tolong jangan katakan omong kosong seperti itu. Dengan cemberut, Eugene melanjutkan argumennya. Bagaimanapun, Rode lah yang mencoba membunuhku lebih dulu. Saya tidak ingin mati, jadi saya melawan. Tangan Rode mengulurkan tangan untuk meraihnya, jadi Eugene merawatnya terlebih dahulu dengan memotong tangan di pergelangan tangan. Rode mundur dengan panik. Pergelangan tangannya yang terputus mulai beregenerasi, hanya untuk Eugene memotongnya lagi sedikit lebih jauh dari garis generasi. Mengulangi proses ini, dia mengupas lengan Rode dengan ratusan irisan. Dalam pertempuran melawan demon fog yang terampil dalam regenerasi tubuh mereka, cara yang paling efektif dan efisien untuk menyerang adalah dengan menghancurkan pikiran mereka. Rasa sakit terus-menerus yang mencakup sedikit perubahan dengan setiap pengulangan menunjukkan efek terbaik ketika datang untuk menghancurkan semangat mereka. Itulah mengapa Eugene terus mengiris. Rode mencoba melarikan diri, tetapi Eugene menolak untuk membiarkannya. Setelah mengiris satu lengan ke bawah melewati titik generasi, Eugene melakukan hal yang sama dengan lengan lainnya sebelum bergantian sekali lagi. Bahkan kemampuan Demnovlek untuk beregenerasi tidak terbatas. Begitu pikiran mereka terguncang oleh rasa sakit yang terus-menerus, itu akan memperlambat generasi mereka. Juga, proses generasi mana yang dikonsumsi secara alami. Jadi setelah semua mana mereka dikonsumsi, tidak mungkin lagi bagi mereka untuk beregenerasi.
Dengan kata lain, dengan mengiris cukup banyak lengannya, Yujin bisa membuat Rode tidak bisa beregenerasi lagi. Yujin kemudian merobek kaki Rode yang jatuh. Sebenarnya tidak perlu, karena Rode tidak dalam keadaan apapun untuk melarikan diri, tetapi Yujin tetap merobeknya. Rode pasti juga menyadari bahwa Yujin telah merobek kakinya tanpa alasan tertentu, sejak saat itu dia dengan bersemangat menjawab semua pertanyaan Yujin. Saya bertanya kepadanya mengapa dia melakukan ini, dan dia mengatakan itu untuk membalas dendam pada Noir Giabella, Yujin menyampaikan. Hah? Christina mendengus bertanya. Mengapa nama Ratu Iblis Malam muncul di sini? Baik Christina dan Anise merasa agak bingung. Saat itu, Yujin juga merasakan kebingungan yang sama. Berpikir bahwa itu adalah omong kosong yang dibuat-buat, Yujin telah menamparkan Rode beberapa kali untuk ukuran yang baik. Kemudian, sambil meneteskan air mata kesedihan, Rode menjelaskan alasan mengapa dia mencari balas dendam padanya. Setelah perang berakhir 300 tahun yang lalu, 3 Raja Iblis mungkin telah mati, tetapi beberapa pengiring mereka masih selamat. Namun, sebagian besar mengalami penurunan kekayaan. Banyak pengikut Raja Iblis yang tersisa kehilangan kesenangan selama bertahun-tahun berikutnya, akhirnya jatuh ke dalam kemerosotan dan runtuh, tidak pernah bangkit lagi. Ini semua karena Ratu Iblis Malam, Noir Giabella. Rode kehilangan 100 tahun dengan setelah terjebak dalam mimpi Iblis Malam tingkat tinggi yang datang kepadanya dan menawarinya kenyamanan. Sebagian besar kekuatan yang pernah dia banggakan, kembali ketika dia berada di masa jayanya, telah hilang selama periode itu ketika kenyataan dan mimpinya tampaknya telah campur aduk. Paling tidak, Rode berakhir dengan salah satu hasil yang lebih baik. Di antara para pelayan Raja Iblis yang jatuh, ada banyak yang dipaksa untuk berjanji setia kepada Noir Giabella, dan jiwa mereka diambil sebagai jaminan. Setelah menghabiskan sebagian besar kekuatan dan kekuatan hidupnya, Iblis Malam membuang Rode. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk menyelesaikan rehabilitasi setelah menjadi cacat, dan lebih dari 100 tahun hanya untuk membangun kembali kekuatan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mencoba dan mengalahkan Queen of the Night Demons melalui kekuatan, jadi Rode malah mencoba mereproduksi salah satu otoritas mendiang Raja Iblis yang pernah dia layani. Tentu saja, itu juga gagal. Tidak mungkin Rode, yang tidak terlalu mengesankan sejak awal, akan mampu mereproduksi salah satu kemampuan Raja Iblis pembantaian. Yujin melanjutkan, mengesampingkan Rode untuk saat ini, aku pergi untuk mengambil fragmen-fragmen itu, tapi... sambil menyerap kembali fragmen-fragmen itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sesuatu yang tidak terduga, Christina mengulangi dengan rasa ingin tahu. Gua mulai runtuh, Yujin mengakui. Mengenai hal ini, Yujin merasa sangat tidak adil untuk menyalahkannya. Dia tidak berniat menghancurkan tambang. Dia hanya berencana membunuh Rode dan dengan santai melarikan diri. Sayangnya, ketika fragmen-fragmen itu bergabung kembali, kekuatan mereka sejenak lepas kendali. Begitu dimulai, Yujin tidak bisa berbuat apa-apa tentang keruntuhan itu, jadi dia bahkan tidak repot-repot mencoba dan menghentikannya. Sebaliknya, dia memutuskan akan lebih baik mengubur semuanya dengan bersih. Yujin memusnahkan Rode dengan ayunan pedang cahaya bulan. Kemudian, sebelum terowongan itu benar-benar runtuh, dia berhasil melarikan diri keluar. Seluruh tubuhnya tertutup tanah, jadi Yujin membersihkan debu dengan sihir. Mer kemudian membuat keributan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan mengingat peristiwa yang baru saja terjadi. Dia juga dengan mudah mengingat makanan penutup kelas atas yang dijual di kafe di lantai pertama hotel mereka yang dia incar. Jadi, setelah memberi makan Mer beberapa permen untuk menutup mulutnya, mereka kembali ke kamar hotel mereka. Dan sekarang mereka ada di sini, berlutut di depan Christina dan Anise. Tidak apa-apa selama dia berhasil mengambil pecahan pedang cahaya bulan, Anise akhirnya mengakui. Christina ragu-ragu. Tetapi, kakak, itu mungkin berbahaya dan sembrono, tapi dibandingkan dengan pemulihan fragmen pedang cahaya bulan, itu hampir tidak sepadan, Anise memutuskan setelah beberapa pertimbangan serius. Seandainya pengambilan Yujin gagal, maka dia juga akan dengan senang hati setuju untuk mengangkat cambuk mereka sebagai hukuman. Namun, karena pengambilannya berhasil, Anise tidak lagi memiliki keinginan untuk memarahi Yujin, jadi dia mengembalikan kendali penuh atas tubuh mereka kembali ke Christina. Christina juga dengan hati-hati memilah-milah perasaannya. Pada awalnya, dia sama marahnya dengan Anise. Ini adalah Devildom of Helmut. Ini mungkin sebuah kerajaan dengan tingkat peradaban yang luar biasa, tetapi ini masih merupakan wilayah musuh bagi Yujin dan Christina. Karena itu, mereka harus berhati-hati dengan setiap tindakan yang mereka ambil, jadi perilaku Yujin terlalu sembrono. Aku memohon padamu, kata Christina setelah menghela nafas panjang saat dia membiarkan Yujin bangun. Tolong jangan membuatku terlalu khawatir. Bahkan dia tidak benar-benar tahu mengapa, tetapi entah dari mana, Christina menarik Yujin ke dalam pelukan. Yujin menegang pada tindakan mendadak ini. Dia hendak memberitahunya berapa banyak fragmen pedang cahaya bulan yang bisa dia ambil, tapi gerakan tiba-tiba Christina membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, Adas manis juga menjerit. Jeritan ini akhirnya berfungsi untuk mengeluarkan pikiran Christina dari keadaan bekunya. Ini jelas hanya perhatiannya yang murni.
Seperti seorang ibu yang memeluk anaknya ketika mereka hendak pergi keluar, tidak seperti itu. Seperti perhatian seorang wanita terhadap kekasihnya yang hendak pergi ke medan perang. Betapa tidak bermoral, Anise mencacinya. Christina tergagap, itu bukan aku. SS Sister, bukan kamu, kaulah yang membuat tubuhku. Saya mohon maaf. Jika aku benar-benar mengendalikan tubuhmu, aku akan mencium si idiot daripada hanya mengakhirinya dengan pelukan, Anise mengoreksinya. Christina mencicit, Kata-kata yang bergema di dalam kepala Christina begitu nakal sehingga dia buru-buru melepaskan Eugene. Mer, yang menatap Christina dengan mata mencemooh, menolak untuk duduk berlutut lebih lama lagi. Dia beralih ke duduk bersila dengan gusar dan memelototi Eugene dan Christina. Berhenti bermain-main, kapan tepatnya kita akan pergi ke Kastil Naga Iblis? Mer menuntut. Namun, tidak ada jawaban. Eugene hanya menutup rahangnya yang menggantung terbuka, dan Christina berputar, menamparkan wajahnya yang merah mengepul. Kubilang, kapan kita akan pergi ke Kastil Iblis Naga? Mer menjerit keras.